1.37 tanggal 29 Juli 2023, update cepat. Sekarang kita di XY sedang ada di area support resistance flip. Area support resistance flip kita ngelihat adanya dojinya bearish. Jadi ada kemungkinan besok kita Senin kita akan dilanjuti oleh candle pelemahan. Candle pelemahan kita lihat lagi di 4 hour. Di 4 hour kita ada dua candle bearish, satu lagi yang pertama candle bearish engulfing yang menutupi satu candle bullish sebelumnya, dan ada satu candle confirmation sekarang sedang melakukan pullback, pengetesan support resistance flip di time frame 1 hour. Pengetesan support resistance flip di 1 hour, apabila ini rejected lagi, sekali lagi rejected support resistance flipnya, berhasil untuk close di bawah ini dalam pengelolaan hari ini, maka kita akan continuation pada hari Senin dalam fase downtrend. Apabila sekarang kalau misalkan di XY turun, berarti kita akan penjelasan pada SPX USD. Kita juga punya dua area, satu di sini 1 hour OB yang menandakan satu area resistance. Namun apabila 1 hour OB ini berani atau berhasil untuk ditembus, maka kita akan continuation pada uptrend tersebut. Level tersebut juga masih sangat respect pada level support yang sebelumnya, support resistance flip yang di sini harga breakdown ke sini, dan dia kembali pergi ke atas sampai mengetes 1 hour OB yang berada di sini. Oke, sekian di situ SPX USD. Kita masuk ke pasar market kripto sekarang, USDT.D. USD.D kita berada di 4 hour OB. Sebelumnya kita sudah memproyeksikan bahwa dia akan mengetes 4 hour OB yang di sini, lalu dia ada pullback ke atas ini. Apakah ini menjadi suatu resistance yang baru, apa menjadi area support ya, nantinya kita nggak tahu untuk sementara. Tapi yang kita lihat sekarang sudah ada pelemahan pada USD.D karena dia sudah memantau secara keseluruhan USD.D sedang mengalami fase terakhir pada pullbacknya dia. Ingat di XY sebelumnya sudah saya pantau, saya bilang ini adalah fase pullback ya. Pullback berarti main karakter dia sedang dalam downtrend. Pullbacknya uptrend berarti main trendnya dia impulse powernya itu dia downtrend. Kalau misalkan downtrend, sesuatu yang berhubungan dengan dolar akan melanjutkan penurunan. Sekarang USDT.D adalah dolar dalam bentuk token. Dalam daily kita sedang ada di area high time frame supply. High time supply ini sudah berhari-hari tidak ditembus dan melakukan adanya pelemahan di area high time frame supply. Berarti masih ada supply yang kuat. Simpelnya begitu. Di 4 hour kita sudah ada tanda sebelumnya di sini ada area sell, 3 dominan break sell, ada 5 dominan break sell yang menutupi satu candle bullish sebelumnya. Harga pullback lagi di sini untuk melakukan pullback dan melakukan adanya continuation downtrend lagi di sini, pengecekan pada 4 hour OB dan di reject sekali lagi pada satu candle pullback, retest, rejected, kembali ke bawah, retest di 4 hour OB. Ini sudah makin kompres, harga sudah semakin kompres, berarti sini udah sebentar lagi hari Senin atau besok dia sudah harus menentukan pergerakan harga. Kemungkinan besar dia akan melakukan penurunan dikarenakan dia apabila dibandingkan dengan DXY dia sudah melakukan pergerakan yang terlebih dahulu ya sebelum adanya pergerakan dari dolar sebelumnya. Bisa kita lihat dari pergerakan paling bottom seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dari bottom sini nih, kita compare dengan DXY. Ya, dia itu lebih reaktif terhadap harga. Dia di sini sudah pullnya lebih jauh, di sini sudah ada kenaikan, di sini ada pullback, di sininya dia nggak kuat, di sini sudah mulai adanya reaksi yang sudah berkebalikan dari harga di XY sendiri. Jadinya ada kemungkinan dia akan menembus 4 hour OB di sini dan melanjutkan pergerakan uptrendnya pada cryptocurrency. Itu pun biasnya saya terhadap cryptocurrency yang saya sudah pantau beberapa minggu ini, karena saya lihat banyak sekali koin yang punya power, terutama Ethereum USDT. Dia adalah koin big cap yang masih dalam fase uptrend pada daily-nya. Sekarang USDT.D kita sudah menemukan kalau misalkan ini masanya compression dalam dua area ini, kita harus perhatikan apakah dia breakdown 4 hour OB ini retest, apakah dia berhasil untuk retest dan kembali pergi ke bawah ya. Setelah retest kembali ke bawah, atau dia melakukan
reversal lagi di sini. Ini belum kita tentu, pasti yang kita belum tahu ke depan kayak gimana, tapi untuk sekarang kita tahu sekarang fasenya sudah kompres dari area 4 hour OB yang supply di sini dan 4 hour OB buyer di sini sudah ada pengkompresan harga. Sebentar lagi akan ada penentuan harga. Apabila kita lihat time frame yang lebih rendah lagi, di sini saya mendapatkan satu konfirmasi downtrend lanjutan pada USD, maka saya akan melakukan pembelian pada pasar cryptocurrency. Kenapa saya bilang di sini adalah confirmation? Terutama di sini adalah sudah masuk lagi setelah pengecekan 4 hour OB. Di sini retest downtrend ya, sudah ada 2 kali zigzag. Di sini ada OB di 1 hour sudah di retest sekali dan rejected, mengeluarkan satu candle bearish di sini ya. Jadi saya akan analisa DXY secara keseluruhan cryptocurrency dalam nuansa bullish. Pertama Ethereum USD. Ethereum USDT. Oke, yang pertama kita lihat di sini masih kita dalam fase uptrend. Di sini adalah 4 hour OB-nya atau one day time frame supply lah. Biar gampang. Di sini jangan dirubah. Di sini ada 4 hour OB. Kalau kita pergi 4 hour OB, di sini dulunya ada suatu level buying ya. Yang di sini sudah kita 1 kali, 2 kali. Di sini sudah sangat-sangat kuat ya areanya, area buy-nya. Di sini kita punya 1 week yang nggak masuk lagi, berarti ini sudah move up ke area yang demand yang berada di sini. Di sini ada high time frame demand. Di sini saya lupa tandain, jadi saya nggak ikut beli di area sana. Saya juga masih di fase pemikiran saya sudah masuk ke area berbahaya untuk Ethereum, beli pada di bottom sana ya kemarin. Jadi saya lebih baik menunggu adanya confirmation pada time frame one day. Pertama one day yang kita lihat di sini sudah ada swing. Di sini high, di sini low, di sini high. Berarti sudah ada swing low. Ada swing low pada daily. Di sini ada penaikan lagi, ada kenaikan lagi. Berarti dalam 1, 2, 3, 4, 5 dalam 5 hari kita sudah ada tanda-tanda penguatan pada Ethereum. Dan sebelumnya kita juga mendapati support moving average 90 di area sini kan. Kita mendapatkan ini one day OB, sorry. Sini bukan one day OB, ini adalah high time frame demand. Permintaan demand yang besar di area sini, dan di sini kita sudah ada 3 kenaikan. Berarti area ini high time frame demand-nya adalah high time frame demand yang kuat. Untuk di lower time frame kita harus perhatikan bahwa di sini adanya satu candle bullish terakhir yang harus ditembus menutupi di atasnya untuk menunjukkan penguatan pada Ethereum USDT. Ya, dan kita harus memperhatikan juga di sini moving average-nya masih dalam kondisi downtrend. Dia harus flip moving average-nya, harus bikin yang moving average 21 di atas 34 harus di atas 90. Itu untuk Ethereum. Seterusnya apabila kita mengecek secara keseluruhan total 2, karena total 1 nggak saya cek karena kita masih dalam fase downtrend pada pada BTC. Ya, saya bandingkan total, kita masih di bawah resistance yang masih kuat ya, jadi masih lebih lemah dibandingkan kalau misalnya saya bandingkan total 2. Nah, di sini lebih kuat sini kan, kayak yang awalnya kita masih di bawah, kita sekarang udah ada di area tengahnya. Total 2 dan Ethereum USDT itu punya fase pergerakan yang sangat mirip ya, yaitu perbandingannya. Di sini area yang harus kita lewati, tadi di total 2 juga harus kita lewati. Total 3 itu exclude BTC dan Ethereum. Kita punya 4 hour OB yang di sini harus kita lewati juga. Di sini saya malah justru melihat adanya penguatan yang sangat kuat pada Ethereum dibandingkan dengan secara keseluruhan total 2 dan total 3. Apabila saya bandingkan total 2 dan total 3, mana yang lebih baik? Di sini sudah ada tanda penguatan pada nggak ada masalah. Kita lihat dari time frame daily-nya aja, nggak usah untuk secara panjang ya, yang panjang. Di sini sudah ada di area kita punya penguatan. Di sini adalah high-nya, ya kan, high terakhir. Di sini nggak bikin high, jadi ini low high time frame demand. High time frame demand yang valid itu adalah low tertinggi yang membuat highest high. Ini adalah highest high terakhir, dibandingkan di sini nggak bikin highest high. Jadi ini bukan low-nya, di sini low-nya. Di sini high time frame demand, kita punya area di sini sudah berkali-kali kita retest. Di sini sudah hampir fail sekali. Sekarang kalau misalkan dia kembali berhasil menembus level ini,
ya, Ethereum akan lebih berjaya daripada dibandingkan secara keseluruhan altcoin. Total 3 kita masih dalam fase uptrend pada daily ya, masih ingat ya, kita masih dalam fase uptrend untuk total 3. Dan kita kembali ke 1 hour untuk total 3 mengecek apakah ada penguatan. Di sini kita sudah ada penguatan, masih dalam fase sebentar. Ya, sudah ada penguatan lagi dalam time frame 1 hour. Di sini sudah ada kelihatan, di sini di break, di sini ada demand yang dilawan lagi. Di sini ada fase area support, sekarang lagi di retest support di situ, dan kemungkinan kita akan break 4 hour OB di sini ya. Sebentar lagi kita akan break. Saya sudah masang alarm di situ. Untuk yang akan saya beli adalah COM-USDT. COM-USDT saya tunggu akan dia pullback ke bawah lagi, masih agak panjang ini perjalanannya ya, karena di 4 hour kita masih area downtrend gak sih? Udah enggak, kita sudah flip lagi. Cuman saya tunggu dulu, kalau misalnya masuk dia rezeki saya, kalau misalnya nggak masuk ya udah, nanti aja kita lihat lagi sampai dia super flip di sini, dia bikin pola yang saya bisa entry dengan cara saya sendiri. Oke, ini dia trend line-nya. SNX USDT ini yang saya beli kemarin. Iya, tadi saya beli sedikit ya. Untuk di sini saya bilang akan ada penguatan pada time frame rendah. Time frame rendah itu saya lihat adanya penguatan. Di sini ada QM juga, QM pada time frame rendah. Dikarenakan juga di sini ada historical support. Di sini saya beli buy dan sudah saya sell. Di sejak di sini saya lihat ada resistance, saya mengantongi 3 RR. Saya akan mulai beli lagi nanti apabila dia menekan menyentuh harga dimasuk dia ke area ini. Oke, masuk ke area sini baru saya akan asumsikan dia adalah area yang baik untuk saya melakukan pembelian lagi. Lalu kita lihat watchlist ya, watchlist Shiba Inu sedang melakukan impuls sekarang, terlihat sedang melakukan impulsif sekarang. Kita bisa entry nggak, saya nggak berani karena di sini masih down, moving average-nya masih downtrend, masih belum uptrend, jadi belum masuk kriteria saya untuk beli. Kita punya lunch nggak masuk, ZUSDT. Nah, ini adalah satu kandidat yang baik ya, karena moving average sedang dalam uptrend. Kita lihat di 4 hour. Kita lihat di 4 hour, di sini saya fail untuk beli sekali, nggak ada masalah, saya belum beli lagi. Yang saya lakukan adalah penungguan pelemahan. Dan kita di sini ada satu area hidden base yang belum terkena. Kemungkinan kita masih ada satu kali penguatan penjualan ya. Untuk di sini masih ada satu penjualan lagi untuk melakukan pullback, pull down ke bawah. Di sini masih flag. Nah, di sini baru kita punya penguatan dari level sana. ZEC saya juga masih wait and see. Yang AEV di sini sudah ada penguatan pada 4 hour, tapi kita harus lihat daily-nya apakah dia bullish atau tidak. Oke, AEV dia bagus, daily-nya bagus, 4 hour-nya bagus. Ini mungkin sebentar lagi akan running ya. Kalau misalkan sudah gini, kita perlu lihat historical support-nya. Kita di area support, historical support di area sini. QM mana circle QM di sana, area buy-nya dia kenanya di sini ya. Daily-nya secara struktur dia ini masih ada liquidity hand yang masuk ke daerah sini. Dia sekarang juga dalam daily-nya
OB terakhir, OB yang di sini adanya supply terakhir ini sudah diabsorb. Ini menjadi area one day breaker block. 4 hour kita lihat lagi. Oke, dia retest di sini. Untuk EAV sudah bisa dibeli sekarang. Untuk EAV bisa dibeli dengan asumsi dia pergi masih melanjutkan uptrendnya di sini. Dengan stop loss ada di sini di bawah one hour breaker block dan di bawah support yang ada di sini. Kita ketemu juga adanya QM di area sini ya, ini QM. QM tersebut sudah membuat dan sudah retest sekali dan ada penguatan. Sekarang kita beli di penguatan pada kelanjutan dari QM tersebut. Jadi saya akan melakukan buy sekarang. QM mana handphone? Sebentar. Ya, saya sudah melakukan pembelian pada AAV USDT pada 7307 dengan asumsi saya dia akan melanjutkan pergerakannya setelah dia meretest level OB yang ada di sini sebagai area resistance dia akan ada pengetesan sekali lagi di sini. Saya akan mendapatkan 0,7, maka saya tidak akan ambil take profit di sana. Asumsi saya dia akan melewati level untuk continuation pergi ke atas dikarenakan di 4 hour dia juga masih dalam keadaan uptrend. Ya, di 4 hour dia masih keadaan uptrend. Di sini sudah dia break up di sini di dalam 4 hour. Di sini sudah dalam kondisi uptrend, sudah retest sekali pada 4 hour OB yang berada di sini. 4 hour OB yang sudah di sini sudah di-retest dan kembali di sini sudah melakukan top peritesan pada one day OB dan pengetesan pada 4 hour OB tersebut ya. Apabila di sini dia breakdown, saya akan lakukan pembelian di area QM di sini lagi. Area QM di sini ada QM, nggak QM clean ya, nggak clean QM. Cuman di sini adalah area kumulatif lagi, makanya saya melakukan pembelian run di sini karena di sini sudah banyak di field dan di sini juga bukan kelakuan QM yang seharusnya. Untuk AAV sudah selesai. Untuk ada kita perhatikan lagi. Ada juga masih belum terlalu siap bagi saya. Masih dalam downtrend. Alpha. Anchor masih. Anchor enggak. One day-nya kalau nggak salah iya. Ya, anchornya belum. Cuman sini sudah sebentar lagi sudah dalam masa-masa yang sangat manis. Apabila dia break up di sini, kita milikin area yang baik untuk melakukan pembelian. Setelah breakout, kita bisa looking for opportunity setelah dia di atas sana. Ya, setelah keluar dari trend line itu. Karena dia sudah betul-betul moving average harga di atas sana. Moving average yang 90 sudah ada di bottomnya 21 dan 34. And sangat baik di daily. Di 4 hour juga baik nggak dia? Ayo keluar. Udah ya, ini udah matang ya. Kita bisa tunggu dia di 4 hour di area buy supply yang ada di sini. Kita balik lagi ke daily untuk analisa secara keseluruhan terlebih dahulu. Kita punya trend line. Di sini udah di break. Trend line-nya nggak valid, sana nggak valid. Di sini trend line kita. Nggak perlu, kita nggak perlu ini, itu juga nggak perlu, ini udah nggak perlu. Yang perlu kita punya top, dia retest top yang di sini, ini jadi support resistance flip area. Kita punya di daily, ASR daily-nya sudah ada, daily support resistance level sudah ada. Di sini dia berkuat ya, cuman ada week saja yang di bawahnya dia, week saja.
Terus kita punya satu candle bullish yang di sini sekarang, yang berkelanjutan sebagai satu candle OB-nya, enggak, satu candle sebutannya apa ya, OB, benar, one day OB, yang menjadi breaker block. Apakah di daily di under one day itu sudah menjadi area support atau belum? Kita lihat dulu di area yang lebih rendah. Oke, di sini ada pengetesan, kemungkinan dia akan retest sekali lagi karena ini tidak kuat ya. Tidak kuat. Di sini kita bisa lihat adanya pelemahan pada dua candle tersebut. Di sini kita sudah menjadi satu area resistance. Dia akan adanya pelemahan dan pengetesan pada level ini lagi. Double top pada end, saya akan area buy-nya di 4115. Aptos masih downtrend. Arbitrum juga saya masih belum ada area untuk yang baik untuk saya beli. Arpa juga belum. Atom audio belum. Avax udah belum semua ya, walaupun sudah di area high time frame demand tapi belum masuk ke area moving average-nya. Masih bagi saya ini cukup berbahaya. Oke, BNB ini kita perlu perhatikan ya, dia sudah banyak consolidation dari ini, dia pun nggak bikin runway ke atas nih. Ini akan kemungkinan dia bakal mengikuti XRP dalam bentuk segi penguatan harga. BNB kandidat berikutnya sebelum Ethereum kayaknya bakalan kemungkinan dia terakhir. Dia last LTC sebelum BNB, LTC, BNB. Kita punya bull apa ya, kayak lonceng. LTC itu kalau misalkan dia bullish tuh jadi lonceng untuk pasar kripto. LTC bearish dia jadi lonceng untuk pasar kripto juga, untuk jadi pasar bearish. BNX ya, kita mulai adanya, wah menarik nih, walaupun dia bottom masih downtrend, dia makin lama makin kompres di area sini. Sebelumnya sih dia sudah menjadi area support yang baru. Kalau saya sih enggak ya, menarik teman, saya bukan masuk kriteria. BTC dominansi, nah ini perlu diperhatikan juga untuk dominansi secara keseluruhan cryptocurrency. BTC dominance, kita pergi dulu sedikit ke BTC USD. BTC dominance kita masih dalam area resistance, kemarin dites sekali, bikin lower low lagi di sini. Kemungkinan kita masih melakukan pergerakan downtrend ke sampai support resistance flip yang ada di bawah sini. Oke, sampai situ udah. BTC USDT.P kita masih dalam pelemahan yang sangat lemah. Ini area LTF demand sekarang sudah menjadi support resistance flip. Ya, di sini ada pelemahan, di sini kemungkinan dia sedang retest resistance-nya dan melakukan pergerakan utamanya ke bawah. C98 USD masih lemah, sell masih lemah, masih belum uptrend, silo juga masih belum bagus, seller lemah, CAR black, CHZ comp yang menarik tuh comp di sini masih ada di area resistance. Enggak, dia udah flip ya di forever ya. Oke, di sini sudah adanya penguatan, kemungkinan dia akan kembali lagi ke level QM di sini. Di sini baru saya akan looking for opportunity to buy comp. Choti
Menarik dan enggak. Enggak kan, belum aman. Dutch-nya sudah aman ini karena moving average-nya sudah crossing up. Di sini tinggal satu lagi. Kalau dia melakukan satu lagi pull up ke atas, dia sedang melakukan pelanjutan, dan Dutch ini kita punya satu fundamental yang kuat itu terhadap Musk. Elon Musk ini sekarang dia sedang buat lagi mau bikin apa, perusahaan X, The X Company sebentar lagi tahun ini akan mengeluarkan sistem payment. Kalau misalnya dikeluarkan, apa yang dia bakal pakai, kemungkinan besar dia akan mengizinkan Dogecoin sebagai salah satu paymentnya dia untuk sebagai pembayaran di situsnya Elon Musk. Jadi yang saya lakukan adalah Dutch USDT adalah full margin. Nggak, canda. Dutch USD saya masukkan sebagian besar ya portofolio saya pada Dutch, dan kita ada di area support di 4 hour OB. 4 hour OB di sini sangat menarik karena kita punya bukan di sini. Oke. Oke, ini di areanya. Apabila dia berhasil untuk flip satu candle yang ada di sini 4 hour breakout block-nya, kita akan looking for buy. Ini dia trigger saya 7785. Ditambah lagi kalau misalkan kita berhasil dalam 1 jam ini dia menutup di atas ini, berarti kita sudah dapat 3 dominant break buy untuk menandakan kita adalah buy yang kuat. Apalagi dalam daerah 4 hour OB dia keluar dari area tersebut dengan 3 dominant break buy, saya akan buy langsung secara market buy dengan stop loss tentunya ada di bawah 4 hour OB di sini. Untuk Dutch ya, jadi ada yang kandidat saya adalah Dutch USDT yang akan saya langsung beli, dan AAV di sini. Di sini cukup kuat ya, AAV. Jangan hilang fokus dulu, kita masih di Dutch. Terakhir di sini dengan penguatannya dia sendiri di 1 hour. Apakah sudah ada tanda-tanda penguatan? Belum, tapi sudah ada swing low di sini ya, dan sebelumnya pengetesan pada level OB 1 hour yang berada di sini. OB 1 hour di sini di retest dan dia kembali break dengan bullish dengan engulfing break buy. Moving average masih downtrend, saya nggak mau. Untuk di 4 hour kita masih sangat bagus di sini. Kalau misalkan dapat signal di 4 hour saya baru mau buy. Oke, feel USDT ini menarik nih, compression. Sebentar lagi akan ada pergerakan yang besar pada field, tapi sekarang saya nggak akan buy dulu, cuman masuk ke dalam area watchlist saya karena sini sudah masuk ke dalam continuation dalam pull up. Ini adalah low terendahnya dia, high time frame demand pada daily. High time frame demand langsung melanjutkan adanya congestion atau shockwave area. Setelah shockwave area, apabila ini moving average berhasil di cross, ini sudah moving average sudah berhasil di cross, kalau kecuali 90 ya. 21 dan 34 sudah berhasil di crossing up. 90-nya masih belum ada reconfirmation terhadap bullishnya, tapi bawahnya sudah adanya kekuatan pada setiap kali dia retouch terhadap level itu, dia sudah adanya buyer demand di area tersebut. Maka kita bisa adanya LTF demand, kita taruh aja di sini. Rally base support. Rally base support terhadap level tersebut, maka kita bisa lihat di 4 hour ada tidaknya tandanya bullish terhadap level tersebut. Oke, kita dapat 1, 2, 3, 4 dominan break buy untuk di level tersebut. Untuk sekarang terakhir kita punya satu candle bullish engulfing yang bentuknya satu bullish doji sebelumnya di sini, dan apabila 1 jam ini ditutup, 4 hour ini tutup, kita punya satu candle namanya candle bullish engulfing dan satu candle confirmation strong
confirmation ya, karena satu bullish engulfing ini menutupi wick topnya terhadap doji tersebut. Oke, kita punya udah ada fill kandidat kita. Ethereum masih nanti, Dutch udah sudah ini baik untuk dibeli Dutch. Terus AV sudah. Lanjut berikutannya adalah tadi di mana sekarang? Ada di fill. Oke, VLM masih banyak lagi. Flow, football. Emang iya? Enggak. Ini Gala juga compression nih. Kenapa analisa saya ini hampir-hampir beda setiap chart? Ya, pas saya ngelihatnya apaan aja saya gambar gitu. Jadi nggak setiap analisa harus pakai OB, pakai apa, nggak sih. Cuma jadi emang inkonsistensi di situ, itu yang harus dibenahin oleh saya. Cuma untuk selama ini saya melihatnya juga tetap nanti ujung-ujungnya di akhirnya saya tambahin dulu sebelum untuk momentum buy-nya. Tapi dalam screening saya cuma harus perlu lihat dulu area-area yang pentingnya. Saya gambar-gambarin dulu yang saya bisa lihat, yang nggak kelihatan nanti belakangan setelah saya lihat lagi dalam keadaan santai, itu baru biasanya informasi-informasi yang telat saya belum lihat baru saya nanti kedapatan. One day OB jadi one day breaker block di sini terhadap ya nggak di situ. One day breaker blocknya di sini. Oke, menjadi area breaker block, menjadi area support juga. Terendah di situ dia menjadi area support. Oke lah, kurang lebih begitu. Area support ada di situ, one day breaker block ada di situ. Jadi ini area yang kuat untuk dia. Ini saya mau ngambil si hijaunya. Nah, dapat kan? Gala kandidat, tapi belum juga, saya masih belum mau. Nanti aja Gala. GMT enggak, GRT enggak. Masuk QM. Ini bagus nih. GRT ini udah saya masuk ke analisa saya. Di sini dia retest masuk QM di 4 hour tadi. 3 moving average kalau di close sekarang dia berarti dominan break buy di sini. Untuk di daily apa yang terjadi? Di daily dia masih kalau nggak salah nih masih downtrend. Masih downtrend tapi ini trend line-nya ya. Oke, moving average-nya baru mau closing down. Sekarang kalau hari ini di close pun juga kita udah ada di atas, setidaknya di atas sini lah. Kita dominan break buy untuk GRT USDT. Setelah dia mau, nggak deh, breaker one day breaker blocknya nggak di retest. Tapi masih bullish. One day breaker blocknya bukan di sini sayang, maaf. Ada di sini. Oke, dia retest. Masih kuat GRT, masih kuat. Ini kandidat juga GRT, kita beli nanti. Masih lemah GTC. H-bar baik, sangat baik. H-bar kita punya GRT, kita punya H-bar, kita punya AAV. Inch bottom baik, INJ baik, UST hampir baik nih, sebentar lagi baik juga UST. IOTA masih lemah, IOTX
nggak ambil resiko, moving average masih rendah, ini bakal masih dalam range about area main. Kalau mau beli kita masih sell-sellnya di area 2100, kenaikan 11%. Jasmine masih lemah, Kava masih lemah, apalagi nih retest untuk area time frame di mana menjadi area ATF ya, bahaya, sangat bahaya itu Kava. QNC dia melayang dong, QNC ya kan, karena apa, pergerakan yang kuat ini tuh akan datang setelah adanya moving average crossing up. Setelah crossing dia akan lebih adanya kemungkinan dia untuk crossing dia akan lebih kuat. Terutama harus diperhatikan juga nih, kayak gini kan ada 3 candle minimum break buy ada di atas sini menutupi 1 candle bodinya di close sama dia ya kan, bodinya aja udah jadi salah satu dominan break buy. Di sini 1 2 3 ini kan udah dominan lagi, udah 2 kali tandanya dia mau break buy. Ini 1 2 3 4 5 terus-terusan QNC ngasih tanda seperti itu, tapi di sini kan masih belum, masih ada di bawah moving average, makanya dia crossing downnya lagi cukup kuat. Makanya QNC saya nggak masuk nih, saya nggak masuk, telat, nggak merhatiin. QSM enggak, Lina, Link manis, Link baik, weekly-nya kita lihat dulu deh. Weekly-nya nggak usah dibatin terlalu, udah weekly udah di 20, yang penting weekly itu kita lihat di 20-nya aja, udah di atas atau di bawah. Itu udah di atas, udah berarti kita bullish. Daily kita perlu lihat 3 moving average-nya uptrend, 4 hour-nya bagaimana. Daily-nya sebentar, balik lagi. Saya takut ada yang informasi yang nggak saya ambil. Oke, di sini ada 1 candle, bla 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 bla. Harus di atas sini. 4 hour breaker block harus di 1 hour break, 1 day breaker block harus dilewati terlebih dahulu untuk melanjutkan pergerakan link USDT. Sepertinya dia akan melakukan pelanjutan pergerakan sampai ke area 69 sebelum adanya penguatan buy lagi berikutnya untuk link. Pergi di situ atau dia pergi ke atas untuk melakukan pelanjutan penghargaan lagi, saya baru mau, atau enggak dia pergi ke area sini untuk menjadi area karena di sini kita ada candle engulfing. Di sini ada 1 candle engulfing, dilanjutkan confirmation. Kalau misalkan dia di sininya aja, ini udah baik. Kita lihat di bound trend itu deh, di lower time frame. Lower time frame kita dapat area QM di sini. Nah, area QM. Ya, area yang baik ini untuk dibeli. Area QM saya tuliskan aja. Itu untuk area beli saya di situ sampai 7850, saya juga udah mulai pantau lah. 7850 pantau. Ini perlu diingat ya, semua analisa yang saya lakukan sekarang akan kadaluarsa atau tidak berguna apabila USDT.D ini breakout. Dia breakout ke atas melewati high time frame supply. Kalau high time frame supply dia lanjut ke atas lagi, ini bakal nggak guna analisa saya pakai semua. Nanti rekalibrasi, reanalisa lagi nanti. Karena sekarang analisa saya fokus untuk ke uptrend semua, bukan ke downtrend. Saya lihat sekarang biasanya sekarang ada di uptrend. Maker nih baik.
Cuman saya masih ragu untuk melakukan pembelian untuk maker ini. Ragu ini biasanya sangat indikasi yang sangat baik untuk adanya pelanjutan harga di one day, karena masih sangat bullish ya kita lihat kan conditionnya. Masih di bawah 3 moving average. Sini masih ada satu candle bullishnya, masih belum di break sama sekali, masih ada kelanjutan kuat sekali ini daily-nya juga. Awal kita lihat lagi di maker, kita sedang ada di resistance support resistance flip. Kalau kita perkecil zonanya ini, kita dapat area dari base support lah, apa OB terserah mau tulis apa. Pasti orang-orang beda-beda masing-masing kan. Kalau orang mau lihat area di sini masuknya areanya, oh ini jadi area OB apa ya gitu. Yang penting ini adalah area untuk buy ya, itu yang pastinya. Sudah pernah sekali retest tapi belum ada candle yang kuat untuk ada pelanjutan di 1 hour juga. Masih ada dominan break buy di sini. Ini menjadi satu area buy yang baru OB. Ini boleh dicoba dikarenakan sebelumnya ini ada area buy yang udah dilewati sekali dan harga sempat close di atasnya. Close ya, bukan hanya shadow, bukan hanya wick, tapi ada bodinya di atas, close di atas. Retest sekali, dicoba retest sekali down, gak kuat. Di sini ada area buy, area demandnya one hour OB. One hour OB ini jadi area yang baik untuk kita melakukan analisa atau memberikan potensial untuk melakukan pembelian kembali di area tersebut. Jadi kalau misalnya 1 hour kita bisa lihat enternya di 5 minutes. 5 minutes juga saya masih belum berani bung, karena kondisinya sepertinya dia akan kembali lagi ke bawah area sini. Ini QM di sini, ada QM lagi di sini. Perlu diingat ini 5 minutes ya, jadinya ini untuk benar swing, untuk day trade aja, day trade 5 minutes. Jadinya bukan untuk di keep selama-lama. Di sini juga kita punya area demand lagi, area supply. Jadi jangan deh, maker jangan dulu. Maker masih berbahaya, masih belum ada tanda-tanda yang sangat baik untuk ada kelanjutan. Masih ada kemungkinan dia pullback lebih dalam lagi. Kecuali di 4 hour saya sudah menemukan tandanya adanya pelanjutan ya, kelanjutan yang sangat kuat. Di sini saya cuma confluence cuma satu area buy sama ada moving average 21 ini di retest. Nanti kalau misalnya di 4 hour saya lihat di 15 minutes ada nggak tandanya buy, penguatan pada level di candle yang di sini ya. Di sini saya malah nggak dapet. Di sini saya dapetnya ini area apa nih? Engulfing enggak. Ini engulfing nih, baru sekali engulfing kali ini. Kalau engulfing ditutup pada 5 menit, pada 7 menit lagi ini dalam bentuk bullish, maka ini baru signal di 15 menit untuk melakukan pembelian. Bisa dengan stop loss di bawah ini, jelas. Ocean ini juga salah satu tambahan saya dari kemarin ya, tambahan. Dia pergi high time frame demand, di sini sudah di breakdown. Ada kemungkinan ini adalah jadi area areanya seller juga. Namun kita harus perhatikan juga 3 dominan break buy hari ini. Kalau misalkan ini berhasil untuk close di atas ini, kita sudah ada dominan break buy. Kita bisa beli di area 03530. Di area top atasnya sini menjadi area dengan stop loss jelas ya ada di bawah sini ya untuk daily-nya. Atau misalkan mau kita turun dulu ke time frame 4 hour sebagai analisa tambahan, kita dapat area QM nggak sih? Ya, kita dapat area QM di bawah sini.
OGN penguatan, cuman sekarang masih masuknya ke consolidation ya, lari ke atas, dia bakal rally berikutnya nanti. Ini masih ada di atas moving average 90, tapi masih belum align sepenuhnya. Masih banyak waktu, masih sangat banyak waktu. OGN masih enggak, One masih enggak, ONT masih enggak, OP sudah belum, masih belum, People belum, Quants belum, Ren belum, Ren enggak belum, LC belum, Rose belum, RSR belum, Raven belum, Sand belum, SFP belum, SFP udah ya, SFP ini udah, SFP udah, cuman nanti lah. Ini juga 3 dominan break buy sekarang nih, 3 pull down lagi, 1 kali lagi pull back, kita bisa beli nih banyak lumayan. SFP tadi ada SFP, terus kita punya Ocean, kita punya ntar saya list beberapa, saya tulis di Telegram list yang perlu dibeli. SNX ini juga salah satu koin kandidat yang saya paling suka. SNX sekarang udah ada di area resistance, saya masih belum beli lagi, masih tunggu dulu pullback dia ke area QM yang ada di sini. Ini QM nya lebar banget ya, asli QM nya lebar, ada di bawah sini sih, tapi nggak real gitu. Ini yang real, tapi itu pun dapetnya di 4 hour. Nanti kita lihat dari area sini, nggak langsung buy, kita lihat dulu. Ini ada 3 moving average, 1, 2, 3, ini kan kuat banget. Kita lihat dulu nanti di intraday nya, di 1 hour ada nggak sih dia nih tanda-tanda atau hidden base. Di sini satu jelas ada. OB berikutnya di sini ada. Ini area base. Area base berikut area QM di sini. Jadi kita bisa area di sini tambahan dengan tambahan confluence area di QM sini ya. Bisa tuh. Menjadi area buy. Moving average-nya sudah mulai hovering down, karena setelah kena resistance 1 ada kemungkinan dia akan melanjutkan penggerakannya dia ke bawah. Sini juga masih ada. Cuman karena bias saya sekarang adalah bias uptrend, jadi saya nggak akan looking for opportunity untuk sell di jangka panjang. Kalau mau nggak usah, jangka panjang nggak ada. Sol masih dalam keadaan shockwave juga, sangat baik, sudah keluar dari trend line gitu. Ini yang udah saya sering pantau ya Sol ya. Kita masuk ke dalam shockwave area, tunggu dia keluar dulu, breakout, bikin struktur, lanjut ke atas. Spell STMX ini bullish, sangat bullish. Saya sudah entry tadi, sudah entry di 0,00680 di sini saya entry. Karena apa? 3 dominant break buy, 1 pullback ke area di sini. Saya nggak ada di situ. Saya tahunya pas sudah ada di area di sini, dekat-dekat mau pull out, sudah mau break up ke atas, saya baru lanjut. Ada di daerah sini saya tadi beli 3 dominant break buy, saya langsung market buy, lanjut market buy udah telat 68 berapa tadi, 6810 kalau nggak salah.
Nah, sekarang masih ada di 60062, masih ada kelanjutan pergi ke atas sampai retest 028 28 hingga ke 46 areanya. Kita perlu perhatikan area sellernya dia untuk STMX, ada historical datanya di mana 820. Ini udah di retest tadi, kemarin ya, Sunday 23 ya. Kalau misalnya ini pull out lagi, dia berani pullback, kita area berikutnya ya area sini, topnya 1368 hingga 148 area-areanya. Bullish lah STMX lah sekarang. Storch belum, Sushi belum, SXP belum, Theta belum, Tomo belum. Tomo udah ya, Tomo kemarin udah. Cuma dapat entry yang baiknya aja. Di sini ada Shockwave juga lagi. Tunggu dia keluar dulu aja. Saya beraninya gitu. Ini Shockwave keluar, baru dia melakukan pelanjutan atau dia pergi ke bawah area demand lagi. Di sini baru saya mau beli. TRB bullish without confirmation, 4 hour bullish, TRB bisa. Bisa nggak? Bisa, ada 3 dominan break buy di situ. Ada 3 dominan break buy. Yang untuk satu candle bull bearish di situ ada ya. Tandanya nih 1, 2, 3 ya kan, menutupi satu candle bearish sebelumnya. Ada moving average, semuanya moncongnya ke atas, tapi nggak terkonfirmasi. Sebelumnya ada area support sekarang. Area support belum di retest, ada kemungkinan ini di fake out, dihajar bawahnya, belum pernah di retest kan, belum di retest. Kalau kita retest berarti ya one day OB nya yang kita retest yang ini, internetnya. Ya akan lebih ada kemungkinan dia pergi ke sini ya, bawah sini nih, dibanding sama 4 hour OB yang sekarang lagi di retest. Dia bakal shake out lagi buyer yang ada di sini, di pull out, bakalnya nyarinya buy ordernya yang di sini. TRX saya jual kemarin, ini nggak kuat megangnya, lama jalannya. Kemarin udah sempat beli, tapi sekarang udah dijual lagi, tapi masih continuation sih, sayang banget dijual. Ya daily-nya masih bagus, 4 hour OB-nya juga 4 hour masih bagus. Setelah retest saya beli di sini dong, 81. Sayang kan? Sayang sekali. Udah ada pergerakan sebesar 2,6%. Unicorn. Area apa? OB. 3 dominant break buy? Enggak, karena satu candle bearish, sangat bearish. Enggak, nanti dulu. Tunggu dulu. Di 4 hour. Enggak.
Devour udah oke, retest sekali, retest lagi, tap kuat. Di sini ada continuation, 3 dominant break buy, hajar ke atas lagi dominant break buy lagi. Kalau misalnya masih continuation lagi pergi ke atas lagi, berhasil dia berani. Di sini juga ada OB lagi ya, masih ini kan OB resistance-nya perlu diperhatikan. Di sini juga resistance lagi perlu diperhatikan. Jadi banyak resistance yang terlalu berdekatan untuk Uni. Jadi masih banyak pilihan lain lah. Nggak usah dulu. XLM, XLM. Nggak kena kalau ngambil body ya doang, tapi kalau sampai week ini dapat buy-nya. XLM. Sebelumnya adalah SRR. Ada historical lagi. Masih penguatan, di sini sudah menjadi area 4 hour breaker block, sudah menjadi area support. Ada satu candle bullish engulfing, tapi tidak menjadi satu adanya confirmation, tapi sudah ada bullish engulfing, tapi tidak dilanjutkan oleh confirmation. Dan kemungkinan sekarang ada di sini. Ini baik untuk di buy. Stop lossnya tinggi 4 hour. Kita masuk ke 15 menit. Jauh. Jauh, enggak deh. XTZ, waduh, bullish engulfingnya emang dari kemarin ini banyak terus penipuannya ya. Kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ditutupi oleh ya, ini drop lagi. Sebelumnya curi gambar 1, 2, di sini enggak emang ada. Tapi ada sebelum ini 1, 2, 3, 4. Di sini pergi ke atas. 1, 2, 3, pullback, retest ini berhasil ya. Historicalnya dari sini sih kuat ya. Historical kalau tembus di level ini, XTZ menjadi salah satu sarana yang sangat baik untuk di buy juga XTZ. Tapi masih downtrend ya per hour. Daily juga masih bahaya lah XTZ, jangan dulu. EFI, wow, dailynya mantap. 3 dominant break buy-nya sudah ada. Ini kandidat bull run. Di 4 hour kita tunggu lagi. 1, 2, 3 sudah ada. Boleh dibeli dengan asumsi stop loss di sekarang. High-nya tertinggi ada di sini. Dia breakout dulu deh. Ini mainnya breakout. Dia balik ke atas baru looking for opportunity. Cuman pelan ya dia ya. Oke. Ini bisa beli snipe. Oke, itu bottomnya. Area LTF di mana? Ada di sini. Bisa beli di situ. Tunggu dia pullback sekali lagi. Tadiin dia untuk area buy-nya di area 45 minutes ada di 6865. ZEC kita udah di ujung angka Z. Zcash bagus. Karena ini 45 minutes. Leg. Jangan. Zen daily-nya baik.
Daily-nya baik, crossing up. Di sini ada resistance sebelumnya, sekarang lagi di retest, sekarang juga lagi di retest. Apakah dia breakout? Biasanya kagak. Yang kayak begini mah biasanya pull down lagi, tarik bawah. Cuman udah baik ya moving average-nya. Apalagi ini sangat berdekatan dengan 4 hour OB-nya. 4 hour OB di situ. Kalau di breakout kita punya lagi area di 4 hour breaker block-nya ada di sini, nggak jadi, udah breaker block-nya kita hapus. Kita pelajari menjadi area LTF demand ada di situ. Area di sana kemungkinan dia nggak akan ngejar sampai ke LTF demand, dia tapi nyari imbalance yang ada di sini. One hour OB di sini support and resistance. Kuat di sini. SNR flip di situ kuat. Buyer support di situ kuat. Resistance itu sempat pernah kuat. Oke, di sini kita perhatikan support resistance di 8800 untuk Zen USD. Oke, sudah semua yang ada di per futures sudah diupdate, sudah kita pantau ya. Perpetual sama chart biasa nggak akan ada jauh beda. Yang saya tonton perpetual karena saya perhatiin juga kan, saya pakai belinya nggak spot index, nggak spot buy, tapi lewat leverage untuk nyari untung di time frame rendah dengan budget juga yang lebih minim dibandingin sama orang-orang yang punya budget ratusan juta untuk buy di spot. Itu bisa memadai ya, untuk puluhan juta lah setidaknya, puluhan juta memadai untuk beli di spot market ambil untungnya. Jadi kalau misalkan di kripto juga, kalau misalkan budgetnya kecil mau main, resikonya itu emang lebih besar dikarenakan kita harus main futures. Kalau main futures, itu kita nggak bisa namanya holding. Kalau holding udah pasti likuidasi, kalau likuidasi udah pasti kita rugi. Yang penting itu kita harus punya namanya stop loss kalau di futures. Selebih itu kalau misalkan nggak punya budget yang kuat tapi nggak mau pakai stop loss juga, lebih baik jangan trading. Kalau mau trading tunggu budgetnya besar dulu, bisa mainnya nanti di spot market. Di spot market juga jangan asal-asal buy juga, kita harus lihat momentumnya itu dari moving average dulu. Moving average-nya itu dia harus align dulu ya, udah jelas banget ya, emang udah ada bukti dia betul-betul emang dalam pure bull market, tanda-tandanya sudah kuat. Apalagi di chart daily ditambahkan, apalagi kalau misalkan di chart weekly gini, kita tinggal nunggu last momentum pun nggak masalah. Jangan nunggu kita mengantisipasi dia sudah ada di base kita beli, apalagi di chart weekly, karena di weekly kita bisa lihat ini lagi konsolidasinya rendah kan. Misalkan di ZRX dia ada di 21, dia sampai ke bawahnya aja tuh udah 34%. Kalau misalkan ini bukan bottom 34%, kita taruh 100 juta ada kurang 34 juta kita kehilangan, udah loss 34 juta. Jadi terlalu besar gitu kan kalau kita untuk wait and hold lah. Kalau suatu saat harga akan terus naik, iya akan naik lagi di harga ini, tapi kapan? Bisa aja harga itu kan pergi dulu turun ke bawah, kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan mau kita tunggu dulu, kalau misalkan mau cuman buy and hold, kita tinggal tunggu dulu sampai moving average-nya betul-betul dalam keadaan uptrend. Contohnya moving average yang sudah naik itu kan BTC USDT dalam weekly, moving average sudah naik loh. Ini udah naik. Ini kalau saya clean dulu, jangan saya berisik, jangan berantakan, jangan berisik kayak drawing.
moving average-nya apa? 20 sama 34 udah naik ke atas. Ini lagi pull down ke atas. Kalau misalkan dia naik lagi sekali lagi, ini kan bakal turning overnya dari BTC USDT. Setelah ini kita bakal bull market. Kalau misalkan 33 moving average di 30 di time frame weekly, semuanya itu moncongnya pergi ke atas, ke arah atas. Jadi untuk sekarang ini bakal yang banyak check out untuk BTC USDT, soalnya ini kalau misalkan sekali lagi dia pull ke bawah ke area 27672, ini kan area yang bertabrakan ya untuk BTC ini, ya bakal akan ada demand yang kuat di area situ. Itu aja. Sekarang bersabar aja. Ini masih kita sudah ada di dalam bullish market. Lihat strukturnya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, walaupun hanya week doang. Di sini kita beradaptasi, antisipasi ini bikin higher high lagi, higher low. Demikian analisa secara keseluruhan cryptocurrency udah dibedah satu persatu. Diharapkan punya waktu untuk ngeliatin videonya sampai habis. Ini menghabiskan waktu 1 jam. Nanti akan di list koin-koin yang moving average-nya sudah crossing up pada weekly apa aja, bakal di list juga crossing up yang udah di daily apa aja. Jadi kita kerucutkan satu persatu. Jadi kita nggak perlu koin-koin yang emang lagi sekarang kelihatannya momentumnya besar 60%, 70%, tapi moving average-nya masih sedikit, terus kita terperangkap dalam moving average-nya tersebut gitu. Itu berbahaya banget. Kalau misalnya kita lihat sekarang Dutch, salah satunya Dutch USDT. Di weekly-nya gimana? Weekly-nya sekarang masih dalam keadaan downtrend, ya kan? Masih downtrend. Tapi makanya di sini yang berbahaya yang kayak begini. Ini kita masih belum ada tanda-tanda bukti kalau misalkan di weekly-nya sudah ada, lebih baik telat. Nantinya mungkin di atas belinya di atas 100-an gitu kan. Lebih baik telat nggak masalah, yang penting moving average-nya sudah crossing up dulu. Udah tiga-tiganya di atas. Nah, kan kalau sekarang daily-nya sudah baik nih. Daily-nya sudah baik. Nah, ini kita jangan main untuknya di jangka-jangka panjang banget, jangan. Kalau mau kita area targetnya ya sampai 092, target kita sampai 104. Udah sampai situ aja mentok, karena di situ masih ada area resistance lagi. Setelah kita melewati weekly, baru target-target kita yang kita lawan itu berbeda, bos. Kita bakal 104 target kita kan, di sini 111 ada, di 115 ada. Ini ada target kita udah berbeda saat kita sudah di weekly. Nanti kalau moving average-nya dia akan moving momentumnya pun akan lebih kuat. Ethereum USDT, ETH USDT, ada. ETH USDT juga masih dalam udah dalam keadaan uptrend ya. Kita lihat kan di sini harga sudah di atas moving average 90, udah di atas 21 dan 34, ini tinggal crossing up. Dan sekali lagi di atas nih terbang, ETH USDT duluan, terbang duluan. LTC USDT gimana? Dia sudah crossing up, masih di bawah 90. Ingat kalau misalkan di weekly, saya nggak terlalu merhatiin confirmation, karena confirmation di 90 itu terlalu jauh banget. 90 di weekly berarti 90 weekly ada berapa tahun itu udah datanya ya kan, sangat-sangat jauh. Jadi yang saya lihat 20 weekly sama 34 itu udah crossing, itu aja bagi saya udah cukup. 100-200, wih, kalau misalkan di saham mungkin nggak apa-apa ya, karena kan tahun-tahunan yang lalu kan udah bertahun-tahun yang lalu banget udah ada 10 tahun 20 tahun. XAyu sama XPX ngeliat itu kan dari 1970 pun datanya udah ada. Kalau kripto masih baru 10 tahunan, baru 20 tahunan lah. Jadi datanya masih minim kalau untuk pakai 90 sebagai confirmation. Kalau udah datanya sudah masuk ya nggak masalah datanya. Kayak gini kan datanya sudah masuk. Kalau sebelumnya kan belum ada datanya. Kayak begini. Ada masalah. Cuman ingat, kita dulu udah pernah di area sini terbang sampai ke 350 untuk LTC. Ini bull market yang kita harapkan terjadinya lagi seperti itu di area-area yang sama ya. Jadi tunggu dulu sebelum ini betul-betul dilewatin. Untuk LTC kita masih dalam area yang masih sifatnya declining uptrend, jadi masih naik, harga naik, cuman masih punya resistance di sini. Di sini tembus 128, 134 ini tembus. Kita full moon untuk altcoin. Sekian, selamat malam. Semoga ada waktu untuk menonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.